Sebagai mahasiswa maupun mahasiswi, pasti kalian berpikir, abis lulus mau ngapain ya? Atau mungkin nih kalian dengar-dengar dari teman-teman kalian, duh udah keterima nih di top company. Atau mungkin kalian sering nih di rumah rebahan, scroll TikTok, scroll LinkedIn, woi keren banget ya profilnya. Nah, pasti kalian juga mau dong keterima di dream company. Atau mungkin keterima di dream company kalian dengan sejentik jari. Emang ya, kalau udah ngomongin soal karir, ngomongin soal kehidupan setelah kuliah, pasti kalian kayak, aduh mumet banget deh. Apalagi persaingan udah benar-benar ketat banget di era sekarang, ya kan? Nah, tapi jangan khawatir teman-teman ya. Karena hari ini, detik ini juga, saya sebagai moderator akan menemani kalian untuk mendalami teknik Be a Star Candidate in Recruiter Eyes. Nah, kita hari ini akan ditemani dengan 4 pembicara spesial kita yang akan sebentar lagi saya panggil. Jadi kalian sabar ya, sabar. Belum mulai, oke? Nah, saya langsung perkenalkan saja. Pertama ada Bapak Yaskiel. Pick up lah semuanya. Nah, Bapak Yaskiel ini merupakan HRD dari SCTV. Keren banget gak sih? Nah, kurang lengkap kalau cuma satu. Kita ada CV spesialis yang merupakan Bapak Fareza Nanda Putra. Dipersilahkan Bapak Fareza. Ya. Nah, Bapak Fareza ini merupakan CV spesialis yang sudah menganalisa ratusan ribu CV di luar sana. Nah, boleh silahkan perkenalkan diri Fareza. Halo semuanya, perkenalkan nama Bapak Fareza Nanda Putra. Oke, terima kasih Bapak Fareza. Kita juga ada nih dari Staff Development Student yang akan membantu teman-teman melakukan tes psikotes maupun mencari lowongan pekerjaan di luar sana. Silakan Ibu Yunika, dipersilahkan. Nah, terakhir gak kalah kerennya, kita punya star kandidat yang udah menerima tawaran dari 5 company besar di Indonesia, yaitu Leonie Hana. Silakan. Nah, hari ini saya ingin berterima kasih kepada pembicara-pembicara yang mau hadir dan berbincang-bincang bersama kita semua. Dipersilakan duduk, Bapak dan Ibu semua. Nah, bagi para peserta nih, pasti udah gak sabar dong. Nah, karena kita hari ini bakal membahas end-to-end masalah hingga solusi dari proses rekrutmen yang ada, pasti kalian punya pertanyaan maupun punya pendapat. Nah, jangan malu karena kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau misalnya ada sesi tanya jawab ataupun pembicara ingin menanyakan pendapat kalian, jangan pernah malu, oke? Nah, kita langsung mulai aja untuk Bista Kandidat Recruiter Eyes, dimulai dari the process and the example of recruitment oleh Bapak Yaskiel. Dipersilahkan. Oke, halo semuanya. Halo. Nah, di sini ada yang tahu nggak SCTV? Tahu lah ya. Dan pernah nggak sih kalian tuh di sini berpikir atau misalnya overthinking gitu, bisa nggak sih? Bisa nggak sih aku keterima nih di perusahaan impian aku? Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Seringnya. Dan di sini aku hadir untuk menjawab keresahan-keresahan kalian. Gimana sih caranya bisa CS-an nih sama HRD? Gimana sih HRD itu sebenarnya? Oh ya, by the way, perkenalkan nama aku Yaskiel Andra Jody. Kalian bisa panggil aku Bapak Kiel. Aku adalah salah satu HRD dari perusahaan Screenplay Production, itu bawahan dari SCTV. Dan kali ini aku bakalan ngebahas nih sedikit tentang tips-tips gimana sih proses penerimaan dan rekrutmen dari banyaknya teman-teman gitu lah ya. Nah, semuanya simple. Ada 3 tahap rekrutmen. Yang pertama itu adalah penerimaan CV. Boleh di next?
Nah, dalam penerimaan dan penyaringan CV ini teman-teman, kita tuh diminta, sebenarnya simple banget. Ada 2 tipe CV. Yang pertama itu ATS friendly, dan yang kedua itu lebih ke arah sebenarnya semi formal, bisa dibilang begitu. Dan portfolio itu juga bisa lebih baik kalau kalian daftarnya ke company yang memang membutuhkan hal tersebut, CV tersebut. Di sini aku nggak mau bahas banyak sebenarnya tentang CV ini karena tadi ada Bapak Reza yang bakalan ngejelasin tentang CV apa aja sih yang cocok di dalam perusahaan. Kalau ATS friendly itu ya lebih formal aja sih teman-teman, begitu. Boleh next kayaknya? Oke. Nah, ini sebenarnya paling ditakutin sama semua yang udah pernah aku interview, yaitu tahap interview. Kenapa aku bisa bilang begitu? Jadi kayak keresahan kalian nih, keresahan teman-teman semua nih. Duh, gue keterima gak ya? Interview gue udah lancar gak ya? Dan gimana ya caranya aku interview nanti gitu? Gue bakalan lancar gak ya? Dan sebenarnya ini simple juga teman-teman. Kalian tuh sebenarnya hanya diminta untuk well prepared aja sih teman-teman. Kayak kalian research dulu nih company ini gimana sebelumnya, dan gaji-gajinya, tentang pertanyaan-pertanyaan apa aja yang bakalan ditanyain oleh HRD dan lain sebagainya. Begitu sih teman-teman. Dan ada tahap terakhir. Nah, tahap ketiga itu ada psikotes. Jadi setelah kalian berhasil diterima oleh HRD lewat interview, itu kalian tetap harus menjalani tes psikotes. Tapi ini balik lagi, semuanya itu tergantung oleh company-company yang kalian mau daftarin nanti teman-teman. Begitu. Kali ini aku mau bahas basic attitude terpenting yang bisa kalian terapkan nih teman-teman buat sesi interview bersama HRD. Di sini aku mau nanya dong, kalian di sini kisaran dari semester berapa sampai semester berapa? Ada yang semester 3, ada yang semester 5, ada yang semester 7 juga nggak? Belum ya? Oh, ada. Oke, aku mau pilih satu orang buat aku tanya-tanyain. Siapa ya kira-kira? Ada yang mau mengajukan diri nggak? Nggak ada nih kayaknya ya. Coba deh. Oh, kakak itu boleh. Kakak boleh maju aja? Ayo silakan. Terima kasih. Buka semuanya. Iya, berikan tepuk tangan buat kakak ini. Baik, kakak namanya siapa kakak cantik? Nama saya Jenny. Jenny. Kakak sendiri punya pengalaman nggak tentang interview kerja? Interview kerja belum, tapi pernah Organisasi. Dan sebenarnya kalau kakak sendiri ngelihat basic attitude gini, pikiran pertama kali yang kakak pikirin tuh apa kalau sedang lagi interview pas organisasi atau hal-hal sebelum ini? Sikap dan perilaku sih. Sikap dan perilaku, ya bener banget. Lebih ke sikap, perilaku, dan abis ini saya bakalan sampaikan bagaimana materinya. Baik, terima kasih Kak. Siapa tadi? Jenny. Baik, terima kasih Kak. Oke, berikan tepuk tangan guys buat Kakak Jenny tercinta. Nah, ada 3 poin penting teman-teman. Yang pertama itu respect your HRD. Sebenarnya ini bukan lebih ke respect your HRD, kamu harus menghormati HRD tersebut ya, tapi lebih ke saling respect each other aja. Maksudnya ketika dia menentukan
jadwal interview, kalian jangan pernah menolak atau meng-reschedule, karena itu adalah bisa dinilai nih sama HRD. Lah lu gak niat banget sih, kayak kenapa lu yang ngatur sih gitu. Soalnya saya sendiri pernah nih, ada salah satu interviewer yang mau melamar di perusahaan saya. Awalnya saya sudah menerima nih, CV-nya udah bagus banget, udah ATS friendly, dan tapi pas saya bikin janji interview itu kan lewat email ya, dan saya cantumin nomor WhatsApp saya di situ. Tapi pada saat itu dia langsung WhatsApp saya, "Bapak ini bisa di reschedule nggak ya? Soalnya iya, kalau alasannya cuma sakit dan lain sebagainya." Ini alasannya dia ada interview di kerjaan lain, dan itu sebenarnya nggak etis sama sekali guys. Dan ya balik lagi, respect yang HRD dan saling menghormati aja sih, begitu. Dan nah ini, jangan pernah menolak atau mengatur sendiri jadwal interview. That's the point of the interview sih guys. Yang kedua, pastinya harus well prepared, seperti yang tadi udah saya sendiri singgung di sebelumnya. Karena ya untuk apa kita melakukan interview kalau kita nggak prepared dulu kan sebelumnya? Ya benar nggak Kak? Betul. Kalau abangnya sini, abang sini bang. Maju. Boleh sini, ayo. Oke, silakan. Abangnya sendiri kalau melihat kata well prepared ini bisa nilai dari mana aja maksudnya? Kalau Oke, coba. Cek. kalau ngomongin well prepared itu bisa dari tentang kesiapan ya. Dari mungkin dari berpakaiannya, dari CV-nya atau portofolionya udah siap, dan khususnya mentalnya juga udah siap sih. Oke, baik, terima kasih Bang siapa nih ya, belum kenalan? Zain. Bang Zain, baik, terima kasih Bang Zain atas jawabannya. Kita berikan aplaus dulu buat Bang Zain karena udah berani untuk menjawab pertanyaan saya. Nah, well prepared di sini terbagi dari dua. Ada well prepared dan well dressed. Well prepared tuh gimana sih, Kiam? Well prepared itu kalian bisa menyiapkan seperti kayak pertanyaan-pertanyaan yang bakalan ditanyain, atau kalian mungkin kalau kalian fresh graduate, kalian bisa tanyain tuh ke teman-teman kalian yang udah berpengalaman, gimana sih sesi interview, gimana sih pertanyaan-pertanyaannya dan lain sebagainya. Kita sendiri ya itu ngeliat dari jawaban-jawaban yang kalian jawab nanti pas sesi interview. Sebenarnya nggak semenakutkan itu guys, asal kalian siap aja, maksudnya lebih ke tahu apa yang kalian mau jawab nanti gitu loh. Yang ketiga, well dressed. Coba nih kalian pikirin, kalau kalian lagi interview sama seseorang, atau misalnya ambil contoh simple deh, kalian mau ketemu pacar kalian pasti bakalan well prepared dan well dressed juga kan maksudnya. Nah, hal ini sama juga kalau kalian mau ketemu sama HRD, begitu. Well dressed di sini sebenarnya kalian pasti sering berpikir harus kemeja, harus ada outer, harus pakai celana kain. Sebenarnya well dressed di sini tuh bisa apapun guys. Yang penting tuh kalian ngebawain pakaian formal ini. Balik lagi, ini pakaian formal ya. Pakaian formal itu dengan pede dan sesuai dengan citra kalian sendiri. Misal kalian mau pakai dress, atau kalian mau pakai yang cowok-cowok pakai outer gini nih misalnya, sama dalamannya kemeja warna-warni deh. Gak harus warna putih sebenarnya. Kalau interview kerja, kalian sering banget gak sih ngeliat
interviewer pada pakai warna putih, warna hitam. It's a basic thing yang bakalan dilihat oleh HRD. Kalau ya mungkin memang pemikirannya basic aja kali gitu ya. Oke deh teman-teman, segitu dulu ya presentasi dari saya. Kalau kalian ada pertanyaan lagi tentang HRD dan lain sebagainya, mohon disimpan karena nanti kita bakalan ada sesi tanya jawab setelah ini. Baik, terima kasih, bisa langsung diambil lagi ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Siapi kepausnya teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, silakan duduk ya Pak. Nah, kalian udah dengar dong proses dan ciri-ciri kandidat yang dicari oleh HRD. Gak sampai situ, kita akan dive deeper lagi, kita bakal lebih dalam lagi di teori-teorinya, yaitu gimana sih cara mengubah kertas nih, kertas kosong, jadi hal yang menakjubkan dari profil kalian, yaitu akan dibawakan oleh Bapak Fareza, yaitu tips and easiest way to boost your paper profiles. Dipersilakan Bapak Fareza. Oke, thank you Ira. Sebelumnya boleh next slide dulu. Oke, halo semuanya. Sebelumnya aku mau nanya nih, suara aku kedengeran gak ya di sana? Oke, thank you. Guys, sebelumnya aku minta maaf dulu karena aku gak bisa hadir di tengah-tengah kalian karena aku sedang terpapar virus. Nah, hari ini aku sedikit perkenalan. Aku Fareza Putra, aku lulusan Sistem Informasi Angkatan 2013 di Kampus Tercipta UMN. Nah, teman-teman, karena tadi udah dikenalin juga sama Iren, aku hari ini akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana CV seharusnya dibentuk dan dibuat nih untuk kalian untuk mendukung kalian dalam membuat CV dan kalian bisa direkrut di perusahaan impian kalian. Mungkin sebelumnya aku mau tanya dulu tadi ke Kakia, kan tadi ada sebutin well dress, terus kan kemeja putih terlalu basic, berarti aku basic banget ya Kakia hari ini. Iya sedikit basic ya. Aku ganti outfit aku biar ikutin Kakia biar bisa direkrut di perusahaan yang bagus juga. Nah, mungkin teman-teman aku mau nanya dulu nih ke kalian. Kalian tahu gak sih CV itu ada dua jenis nih? Nah, kira-kira kalian tahu gak dua jenis CV itu ada apa aja? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Waduh, belum tahu tuh Kak, katanya. Oh, belum tahu ya? Oke, langsung kita next slide aja guys. Sebelumnya. Oke, teman-teman di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada dua model CV. Yang pertama adalah CV yang dikemas secara kreatif, lebih banyak gambar, lebih banyak visual, dan satu lagi adalah CV yang lebih banyak tulisannya dan lebih terlihat formal. Yang satu itu sering disebut creative CV, dan yang satu lagi lebih sering disebut dengan ATS CV. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, CV mana sih yang lebih bagus, CV mana sih yang harus digunakan untuk kita melakukan pendaftaran ke dalam perusahaan. Mungkin aku akan menjawab ini nanti di akhir penjelasan aku. Mungkin akan di sini kita boleh next slide dulu. Oke, ini merupakan hal penting yang harus kalian catat dan harus kalian take notes lainnya untuk hal-hal yang perlu kalian satukan dalam CV kalian agar dapat menjual diri kalian ke dalam perusahaan yang kalian inginkan nih teman-teman. Nah, yang pertama adalah yang pertama yang harus kalian masukkan adalah personal information, di mana personal information ini harus terdiri dari nama lengkap kalian, harus terdiri dari email, lalu harus ada nomor telepon. Intinya di personal information ini kalian harus mencantumkan data diri. Kenapa sih kalian harus mencantumkan data diri kalian? Pertama, karena pihak recruiter itu pasti belum kenal sama kalian, kecuali kalian masuk ke perusahaan jalur orang dalam, HRD-nya tante kalian atau HRD-nya siapa yang kalian, itu beda cerita. Coba sekalian auto masuk biasanya. Nah, tapi kalau misalkan kalian daftar ke sebuah perusahaan di mana kalian belum kenal siapa, belum ada koneksi dari orang dalam sama sekali, kalian harus kenali dulu nih diri kalian, at least ada nama, at least ada foto kalian, biar dari yang recruiter juga nyaman, dan ketika bisa melihat kalian atau bisa melihat sosial media kalian atau bisa melihat data dari kalian, mereka bisa nyari dulu nih kalian di
platform-platform media sosial atau LinkedIn misalnya. Lalu yang kedua adalah informasi pendidikan. Kenapa informasi pendidikan penting untuk dimasukkan ke dalam sebuah CV? Karena pendidikan itu menjadi tolak ukur bagi perusahaan-perusahaan besar biasanya untuk melihat kualitas kalian. Jadi kalau misalkan kalian ingin dilihat dan ingin direkrut oleh sebuah perusahaan, kalian harus mencantumkan informasi pendidikan kalian. Dan di sini aku sarankan buat kalian, kalian boleh masukin nilai IPK-nya, nilai IPK kalian boleh masukin instansi dari misalkan kalian kuliah di BUMN, kalian masukin jurusan apa, itu harus dimasukin itu. Next slide. Oke, yang ketiga, yang aspek penting lainnya adalah pengalaman bekerja, organisasi atau panitiaan. Di sini aku mau nanya dulu, dari kalian apakah di sini ada udah pernah part time job atau masih ikut organisasi jadi budak organisasi kampus? Ada. Boleh lihat yang senior teman-teman? Banyak yang angkat tangan, Pak. Oke, berarti ini ikutnya apa nih, part time job atau organisasi kampus? Organisasi lebih banyak. Oke, organisasi ya. Nah, kenapa sih teman-teman pengalaman organisasi itu harus dimasukkan dalam CV? Pertama gini, dari pihak perusahaan itu, karena kalian nanti akan bekerja sama dengan pihak yang ada di perusahaan, pihak rekruternya, mereka tuh mau lihat nih, bagaimana sih kalian nanti dapat bekerja sama dengan mereka, kalian dapat berkoordinasi dengan mereka. Nah, hal itu bisa dilihat dari pengalaman yang kalian sudah jalani, misalkan pengalaman organisasi, mana pengalaman organisasi juga mengajarkan kita bagaimana berkoordinasi, bagaimana memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak organisasi biasanya itu menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk memasukkan kalian, karena pastinya perusahaan mempunyai mindset di mana oh anak ini udah terbiasa dengan case-case yang berbeda, udah biasa dengan pemecahan masalah yang seharusnya dilakukan di waktu yang sangat mepet. Nah, biasanya itu menjadi salah satu aspek penting yang akan dipertimbangkan oleh sebuah perusahaan yang akan merekrut kalian. Next slide. Oke, selanjutnya adalah achievement atau pencapaian dan juga skills. Kenapa sih achievement ini penting untuk kalian masukkan ke dalam CV? Pertama gini, kalian kan mau masuk ke dalam sebuah perusahaan. Kalian masuk ke dalam perusahaan artinya kalian harus menjual diri kalian. Dengan apa? Menjualnya dengan kalian pamerin aja tuh achievement apa yang kira-kira berguna buat perusahaan. Nah, achievement ini itu harus relevan dengan misalkan kalian daftar sebagai sosial media planner di salah satu unicorn, misalnya Tokopedia. Kalian harus kasih lihat kalian ada achievement apa di bidang itu. Kalau misalkan kalian achievementnya main basket, itu mah jangan dimasukin karena itu nggak relevan dengan apa yang kalian mau daftar. Nah, selanjutnya ada skills. Nah, skills ini merupakan bagian yang penting juga. Skills ini biasanya meliputi keterampilan kalian misalkan dalam Microsoft Word, mungkin dalam penggunaan Figma, dalam hal desain, ataupun bahasa. Kenapa? Karena di sini biasanya perusahaan-perusahaan besar mempertimbangkan karyawannya dapat bekerja secara multitasking, di mana mereka bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu saat dan juga bisa berbahasa lebih dari satu bahasa. Mungkin itu teman-teman. Oke, next slide. Nah, balik lagi ke slide awal. Bagaimana sebenarnya apa sih CV yang baik untuk kita gunakan, CV yang kreatif atau yang ATS? Sebenarnya keduanya sama-sama baik teman-teman, tapi kelima hal yang tadi saya sudah sebutkan itu harus banget dicantumin dalam sebuah CV nih teman-teman. Nah, terus apa pertimbangan yang harus kita pertimbangkan untuk menggunakan CV yang kreatif atau CV yang ATS? Untuk yang kreatif itu adalah sebuah CV yang digunakan kalau misalkan kalian daftar ke perusahaan yang memang mendukung dan relevan dengan pekerjaan kreatif. Misalkan kalian jadi desainer, ya kalian tunjukin di CV kalian bahwa gue seorang desainer kok, gue pengen tunjukin CV gue tuh bisa gue hafalin sangat bagus dengan desain gue, tetapi tidak mengurangi aspek atau esensi dari informasi yang ingin kalian sampaikan. Tapi untuk yang ATS itu berarti adalah sebuah CV yang bersifat lebih formal, jadi kalian bisa pamerin data-data kalian tanpa menggunakan desain
yang sangat baik, tapi informasinya dapat tersampaikan ke pihak rekruter. Oke, next slide. Nah, sekarang pertanyaannya, cover letter itu apa? Jadi gini teman-teman, cover letter itu merupakan sebuah surat di mana kalian kayak nanya ini, kalian kayak approach si recruiter untuk tarik gue dong ke perusahaan kalian. Jadi cover letter ini penting atau enggak sih sebenarnya? Next slide. Oke, jadi pembuatan cover letter pada saat kalian ingin mendaftar ke dalam perusahaan itu adalah suatu aspek yang penting, karena tujuan cover letter di sini adalah untuk memperkenalkan diri kalian. Lalu yang kedua adalah untuk menyampaikan alasan kalian mendaftar ke dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah mempresentasikan juga nih bagaimana kualifikasi kalian dengan cara yang menarik agar bisa dilakukan dalam perusahaan tersebut. Lalu yang keempat adalah bentuk permohonan untuk kalian diundang ke dalam perusahaan. Mungkin segitu aja presentasi dari aku. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan dari kalian, kita bisa tanya di akhir. Semangat yang bentar lagi mau magang atau mau daftar kerja. Mungkin segitu aja dari aku balikin ke moderator. Thank you, semangat guys. Kita langsung ke bawah Mbak Reza. Terima kasih banyak Mbak Reza, karena keterbatasan waktu kita langsung lanjut aja kali ya. Tadi kita udah dengerin dari CV dari HMD, kita akan dengar dari sisi pendaftarnya itu sendiri, yaitu star kandidat kita, yaitu Leoni Hana, membahas self knowledge the key to be a star candidate. Dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu Iren untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Leoni Hana, teman-teman. Mungkin aku lihat di sini banyak teman-teman yang udah mulai suntuk ya, udah mulai bosen ya. Boleh dong aku izin ya Ibu Iren ya. Teman-teman semua di sini boleh tepuk tangan dulu untuk diri sendiri. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman. Sekali lagi aku perkenalkan, nama aku Leoni Hana. Tadi seperti yang sudah diucapkan oleh Ibu Iren, kebetulan aku kemarin memang dapat beberapa panggilan dari top company di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah unicorn company. Dan saat ini my current job is become data analyst senior disebut di Tokopedia Indonesia. Nah teman-teman, aku juga merupakan alumnus dari Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Sistem Informasi tahun angkatan 2018. Jadi aku baru lulus aja tahun ini nih teman-teman sebagai fresh graduate. Boleh kita next? Oke. Nah pasti banyak teman-teman di sini yang bertanya-tanya begitu ya. Apa sih yang bisa membuat kita itu menjadi star candidate begitu? Nah aku mau sharing secara personal nih ya teman-teman ya, karena tadi udah banyak teorinya dari Bapak Kiel, dari Bapak Fareza. Sekarang aku mau sharing my experience nih teman-teman. Pertama kita lihat di layar, start small, take your steps gradually. Aku ambil kutipan dari John C. Maxwell. Dia berkata, small steps is still a steps, small progress is still a progress. Kenapa aku katakan begitu teman-teman? Aku mau sharing nih teman-teman ya experience aku. Tadi aku juga dengar teman-teman di sini dari semester 3 sampai semester 5 begitu ya, dan ada juga dari semester 7. Nah, teman-teman, mumpung masih ada waktu, teman-teman bisa mempelajari ilmu di pekerjaan itu mulai dari sekarang. Mulai dari semester 3. Gak ada masalah. Kak, aku masih semester 3 belum tahu apa-apa. Takut mau masuk ke dunia pekerjaan. Jangan takut teman-teman. Start small. Tadi aku katakan dari pengalamanku, aku di semester 3 itu udah mulai apply magang di sebuah startup company. Company-nya itu belum terlalu terdengar begitu ya teman-teman. Ketika aku bilang ke orang tua pun, "Mah, aku keterima di perusahaan ini." Terus mama bilang, "Perusahaan apa itu?" Orang tua sendiri pun belum tahu gitu ya, karena memang masih startup perusahaannya. Tapi dari perusahaan yang kecil itu pun aku banyak belajar, banyak tahu lika-liku perusahaan seperti apa, cara kerjanya bagaimana, problem solvingnya seperti apa. Lalu mulai bertahap teman-teman masuk ke perusahaan yang lebih besar lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, boleh kita lihat slide selanjutnya. What to prepare. Nah, ini aku cuma kasih 2 tips aja teman-teman ya, karena memang waktunya juga. What to prepare to be a star candidate.
Yang pertama aku katakan public speaking. Kenapa begitu Kak? Kan lebih penting skill aku. Nah teman-teman, aku juga punya pengalaman nih dari teman-teman aku yang juga seangkatan. Mereka itu aku akui skillnya lebih mumpuni begitu ya, codingnya lebih jago, dan juga ada juga yang IPK-nya lebih tinggi dari aku, dan mereka banyak ikut lomba, tetapi mereka gagal masuk ke sebuah perusahaan. Mengapa demikian? Karena mereka katakan gugup, gak bisa komunikasi dengan HRD. Maka dari itu teman-teman semua katakan public speaking is the key. Kenapa begitu teman-teman? Karena dari kalian yang punya skill yang bagus, punya CV yang oke, tadi dikatakan sudah banyak tipsnya ya untuk membuat CV yang oke. Dan bagaimana cara menyampaikannya ke HRD, ke user? Nah, diperlukan public speaking itu sendiri. Cara teman-teman berkomunikasi. Bagaimana supaya pesan yang mau teman sampaikan itu bisa sampai ke HRD, hingga HRD itu tertarik begitu ya Pak Kiel ya, bisa jatuh cinta ibaratnya gitu ke teman-teman semua. Nah itu dia teman-teman, mulai dari sekarang perbaiki lagi public speakingnya, kita develop lagi teman-teman dengan pelatihan yang ada, kemudian juga terus berlatih setiap hari begitu. Nah yang kedua, tadi Pak Kiel juga sempat singgung tentang attitude. Aku mau katakan di sini teman-teman, dua kata yang teman-teman harus ingat terus-menerus. Be humble. Kenapa begitu teman-teman? Sebagai fresh graduate atau teman-teman yang masih kuliah, be humble. Memang di interview dan CV itu kita harus menonjolkan skill kita, tapi jangan lupakan attitude itu sendiri teman-teman. Kita harus tetap humble terhadap HRD, user, dan juga nanti atasan-atasan lainnya. Begitu teman-teman dari aku. Dua hal itu saya rasa banyak terdengar di telinga kita ya, tapi seringkali dua hal itu justru yang kita underestimate. Nah, hari ini aku remind lagi teman-teman supaya dua hal itu terus ditanamkan ke dalam diri kita. Kita lihat lagi nih. Wah, ini sudah akhir-akhir begitu ya. Kalau udah lihat quotes-quotes berarti udah akhir dari sesi aku. Dan aku kutip, ini adalah kutipan favorit aku dari zaman SMP, dari Julius Caesar. Dia mengatakan, Vini, Vidi, Vici. I came, I saw, I conquered. Sekian dari saya, terima kasih. Ibu Yami. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan sesi terakhir dari pembicara kita, yaitu Ibu Yunika yang membantu para mahasiswa mencari lowongan yang terbaik. Maka dari itu kita akan mulai dari hard test, how to deal with it. Silahkan Ibu Yunika. Oke, halo semuanya, perkenalkan sekali lagi saya Yunika Basarya Sinaga, dan saya di sini ingin menjelaskan kepada kalian sendiri apa sih itu psikotes dan mungkin jenjang karir apa yang nanti akan kalian jalani gitu ya. Oke, baik, mulai di next. Oke, definisi tes psikotes itu mungkin teman-teman mungkin udah ada yang pernah dengar, mungkin ada yang takut, mungkin ada yang kayak aduh banyak gak ya, aduh gimana ya. Sebenarnya definisi dari psikotes itu merupakan metode atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur potensi psikologi baik secara mental, secara sikap, kepribadian, serta unsur lain dari individu yang melakukan tes tersebut. Psikotes itu nggak dimasukin ke dalam CV ya teman-teman. Jadi psikotes itu untuk mengukur seberapa siap mental kita ketika ingin melamar suatu pekerjaan. Boleh di next. Macam-macam tes psikotes gitu ya. Kira-kira banyak gak ya? Sayangnya teman-teman lumayan banyak dan agak rumit. Tapi jangan takut, kalau misalnya kalian belajar pasti kalian bisa. Yang pertama ada tes kemampuan verbal, yaitu antonim dan sinonim. Yang kedua dan ketiga mungkin anak-anak ilkom agak ketar-ketir ya, karena aritmatika dan matematika nih, kan kita kebanyakan mungkin anak ilkom ambil ilkom karena nggak ada matematikanya gitu. Tapi di psikotes ada gitu. Ada penalaran, hafalan kata, tes koran secara Pauli atau Kraepelin. Ya karena ada tes warteg, bukan makanan ya, tes warteg double G. Lalu ada tes menggambar manusia, tes menggambar pohon, house tree person. Jadi house tree person tuh kita disuruh menggambar
rumah, orang, dan pohon. Lalu Army Alpha Intelligence Test, dan yang terakhir ada EPPS atau Test Edwards Personal Preference Schedule. Next. Tips-tips saat ingin psikotes itu apa ya? Mungkin kalian kalau misalnya interview udah lewat, oh ya udah interview itu beda. Tapi kalau misalnya udah mau masuk ke tes psikotes, ini ada beberapa tips-tips dari aku. Mungkin teman-teman sendiri bisa ikutin ya. Aku akan menjelaskan secara cepat. Yaitu pertama, persiapkan fisik kalian, baik secara olahraga, pola makan kalian, pola tidur, karena itu akan mempengaruhi saat kalian tes psikotes gitu ya. Yang kedua, pelajari pertanyaan yang sering muncul. Tentu kalian bisa mempelajari tes psikotes itu melalui banyak source ya, kayak YouTube, Google. Kalian bisa bertanya kepada orang-orang yang juga udah pernah tes psikotes. Yang ketiga, buat kelompok belajar supaya lebih efektif teman-teman. Jadi kalian ngerasa kalian belajar untuk tes psikotes ini nggak sendiri gitu. Kalian ada support sistemnya. Yang keempat, ada perbanyak latihan soal. Karena nggak ada salahnya kita memperbanyak latihan soal, apalagi tes psikotes itu ada 12 step seperti yang udah aku jelasin tadi. Coba review materi dengan berbagai cara. Mungkin ada yang belajarnya tuh lebih kayak caranya lebih visual, lebih kayak hearing, lebih kayak membaca dan segala macam gitu. Lalu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan pas mepet kalian baru belajar. Harus persiapkan dari jauh-jauh hari. Dari sebelum interview juga mungkin kalian udah bisa mempersiapkan gitu. Lalu percaya dengan diri sendiri. Karena kalau kita nggak percaya dengan diri sendiri, siapa yang mau percaya lagi sama kita gitu ya, kalau bukan kita terlebih dahulu. Lalu jawab dengan jujur saat tes dimulai. Karena nggak ada gunanya kita nyontek masuk tapi kalian nggak ngerti apa-apa, kan sayang ya. Lalu yang terakhir tentu ada berdoa. Kalian harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan ya, hasil akhir kalian gitu. Boleh next. Oke, mempelajari ilmu komunikasi atau sistem informatika seperti beberapa teman-teman yang ada di depan, itu tentu dengan baik dapat membawa kita ke jenjang karir yang sangat banyak. Di era digital seperti ini, komunikasi juga sangat dibutuhkan di berbagai industri. Nah, maka dari itu terutama untuk anak-anak Ilkom ya, saya singgung di sini ada peminatan pada jurusan ilmu komunikasi dapat meningkatkan kemampuan untuk peluang bekerja di dalam bidang media, industri serta teknologi. Dari ilmu komunikasi ini kita bisa berkembang menjadi beberapa konsentrasi studi seperti hubungan masyarakat atau public relation yang seperti teman-teman udah tahu, komunikasi pemasaran atau advertising, performing arts and communication, dan manajemen komunikasi, serta berbagai macam lainnya. Baik, sekian dari saya. Baik, terima kasih Bu Yunika. Kita kelas untuk Bu Yunika. Nah, karena terbatasan waktu nih teman-teman, aku bakal kasih satu kesempatan spesial buat kalian yang ingin bertanya. Tenang aja, bakal ada hadiah kecil dari panitia. Jadi mungkin ada yang ingin bertanya dari peserta seminar kali ini, atau mungkin mau langsung tanya nih, gimana sih jawab pertanyaan kayak gini Bu, gitu. Gimana jawab pertanyaan kayak gini Pak? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan jebakan di rekrutmen. Bisa langsung ditanya nih, apalagi jawabannya end to end. Ada yang mau nanya? Gak ada? Ada? Silakan. Mau nanya dong? Iya boleh. Bu, kalau misalkan kita belum punya pengalaman kerja, itu kalau mau nge-apply untuk magang tuh gimana ya? Karena kan kebanyakan pada maunya ada pengalaman kerja duluan kan, sebelum kita mau magang itu. Betul. Oke, terima kasih Bu. Dengan kakak siapa? Kak Ruben. Kak Ruben. Oke, dari Kak Ruben bertanya, gimana sih cara daftar kalau misalnya nggak punya pengalaman magang atau apapun itu? Boleh dijawab dari ketiga, keempat pembicara kita. Silakan dari Leoni dulu. Oke, dari aku dulu ya, Kak Ruben. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi kan case-nya belum ada pengalaman magang begitu ya, pengalaman kerja. Nah, teman-teman di sini boleh memanfaatkan pengalaman organisasinya, pengalaman freelance-nya, dan juga volunteer-nya untuk dicantumkan di CV. Pasti itu akan jadi pertimbangan begitu ya untuk HRD dan juga CV specialist. Baik, boleh dari Bu Yunika. Untuk aku jawabannya lumayan sama-sama Leoni, karena
pengalaman dari kamu berorganisasi juga sangat dipandang ya oleh HRD, dan itu mungkin bakal jadi kayak titik kayak oh ya udah mungkin ini anak juga punya potensi di karir ini. Baik, dari HRD-nya sendiri nih, Bapak. Yes, ya. Pertanyaannya menarik banget ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kalau dari saya sendiri tuh sebenarnya sama. Organisasi itu penting banget. Itu adalah kunci penting ketika kalian mau mendaftar pekerjaan yang kalian inginkan. Organisasi ini bisa sebenarnya nggak perlu yang bersinggungan langsung sama ini kalian, tapi bisa nih kalian, misalnya aku sendiri, aku hobi banget sama dunia perfilman. Aku cari nih di Instagram, ada nggak sih volunteer buat kru film, buat Asrada dan lain sebagainya. Dan informasi seperti itu tuh sangat berguna untuk proses interview dan lain sebagainya sih. Tidak pernah terlambat ya, Pak ya? Iya. Oke, baik. Dari Bapak Fareza gimana nih, Pak? Oke, mungkin tadi aku kurang dengar pertanyaannya, boleh diulang kira-kira? Boleh banget dong. Jadi pertanyaannya Bapak Fareza, gimana ya kalau misalnya kita nggak punya pengalaman sama sekali tapi mau daftar magang atau pekerjaan seperti itu? Oke. Kalau case-nya, aku mungkin izin jawab ya. Kalau case-nya untuk magang, karena kalian magang itu kan mau cari pengalaman. Jadi sebenarnya aspek pengalaman pekerjaan itu tidak terlalu krusial untuk menjadi salah satu acuan untuk HRD untuk rekrut kalian. Berbeda dengan untuk ketika kalian mau melamar kerja full time atau part time, itu berbeda. Benar tadi kata beberapa dari pembicara yang sudah kasih jawaban. Pengalaman organisasi menjadi salah satu aspek penting juga sih dan pertimbangan buat pihak HRD untuk merekrut kalian. Jadi mungkin perbanyak organisasi, dan kalau misalkan memang belum ada pengalaman bekerja ya jangan kecil hati, karena untuk magang sendiri HRD pasti tidak terlalu melihat aspek itu, karena kalian untuk magang juga untuk mencari pengalaman. Mungkin itu aja sih. Baik, terima kasih. Big applause kepada pembicara-pembicara kita hari ini. Oke, karena keterbatasan waktu dan dirasa diskusi sudah cukup teman-teman, saya izin menyimpulkan mengambil hikmah hari ini, karena hari ini memang sebenarnya banyak banget yang bisa kita ambil. Tapi intinya adalah kita harus terus berusaha, terus mengejar sesuai dengan apa yang udah dikasih kisi-kisi nih. Ikutin aja, belajar, cari pengalaman, gak ada kata terlambat untuk memupuk kemampuan maupun skill yang ada. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara atas waktunya dan berkenan sharing-sharing kepada kita hari ini, dan para peserta yang sudah menyampaikan pendapatnya, pertanyaannya, dan waktu hingga akhir ini. Nah, saya sebagai moderator memberi harapan supaya hal-hal ini dapat bermanfaat dan berguna di kedepannya. Saya sebagai moderator juga ingin menutup dengan pantun. Nah, jadi saya akan mulai dengan pantun. Pagi hari nyimak presentasi, dengar pembicara jadi punya cita-cita. Sekian dan pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih teman-teman.